Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Iya, Rasya sehat? Ya. Sehat, Bu. Sehat. Safira, Marvelo, Justinus, Dian, Tiara, Rivaldi. Silakan dibuka kameranya, Ibu mau lihat seragamnya. Sudah rapi atau belum? Ya. Nyalakan kameranya ya. Nanti silakan boleh tutup kameranya ketika sedang mengerjakan tugas. Rivaldi belum kelihatan nih. Mana Rivaldi? Setelah dimulai dengan berdoa, yang akan memimpin siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Safira. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Safira sudah memimpin doa. Kemudian Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Sudah absen belum? Ya, Sudah, Bu. Marvelo sudah absen tadi jam 9 lewat. Justinus, Safira, Rasya absen 2 kali ya? Rasya ya. Ada Tiara, ada Dia, ada Rivaldi. Berarti yang sudah hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba, siapa yang belum hadir temannya? Yuna Adam, siapa lagi? Aziza, satu lagi siapa? Muzaki, iya. Kemana? Ada yang tahu kabarnya teman-temannya? Ada? Sudah memberikan info ya? Nah, coba dibuka lagi kameranya, Ibu lihat lagi bajunya nih. Jangan sampai bajunya lupa seragam hari Senin pakai warna apa, Safira? Senin seragamnya seragam hari Senin apa? Putih, biru, lupa dinyalakan gitu mic-nya. Putih, biru, dan Putih, biru, sama rompi. Rompi, iya. Rompinya warna apa? Warna biru. Warna biru, iya. Tuh. Ibu akan tayangkan video. Silakan kalian komentari. Ya, silakan. Secara lisan kepada Presiden Soeharto yang menurut rencana akan datang ke Jawa Timur pada tanggal 2 November mendatang di Pondok Genggong, Probolinggo. Saudara, 8 organisasi kepemudaan mahasiswa atau OKM menuntut agar Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI merumuskan jati dirinya dan kembali sebagai wadah organisasi yang tidak tergantung kepada kekuasaan. Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia dalam waktu dekat akan memanggil Guru Soekarno Putra yang dikabarkan akan hijrah ke golongan karya. Berita tentang kepindahan guru ini berawal dari acara peluncuran album anti ekstasi miliknya kemarin malam. Guru Soekarno sendiri ketika dikonfirmasi SCTV kemarin justru mempertanyakan dan tidak mengerti akan dugaan media massa perihal kepindahan dirinya ke Gol. Dibuka lagi kameranya. Video berita. Bahasa dan gaya bicaranya. Iya, gaya bahasa dan Juga berbicara. Iya. Wajar tidak begitu? Gaya bahasanya. Tidak, Bu. Tidak boleh ya. Jadi harus Tidak. profesional. Tapi sebagai seorang manusia itu ada saatnya untuk hilaf, untuk salah. Jadi harus saling maafkan dan harus jadi suatu pembelajaran ya. Ya, jadi tahu nih. Ingat-ingat lagi pertemuan sebelumnya. Kepala berita, Ya, ekor mana? berita, tubuh berita. Siapa itu yang jawab? Dian ya? Dian mukanya nggak kelihatan Dian. Mana Iya, mukanya Bu. Dian? Nah, mukanya mana? Dibuka kameranya. Nah, apa tuh? Mana Tiara? Tiara ya? Ya, tampilkan mukanya Iya, Tiara. Yang kamu tahu seperti apa membaca berita yang baik? Bahasanya bagaimana? Apa penampilannya atau apa? Caranya, Cara berbicaranya baku atau tidak baku bahasa dalam berita? aku, Bu. Baku, iya betul. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan membagikan layar
membahas tentang kemarin sudah strukturnya. Sekarang Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama dan kedua sudah Ibu berikan indikatornya di pertemuan sebelumnya mengenai strukturnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyelesaikan IPK yang ketiga dan keempat, yaitu merinci kaidah kebahasaannya dan menganalisis kaidah kebahasaan pada teks berita, sama yang dibaca dan didengar. Sebelumnya adalah teks berita yang kamu dengar dari tayangan video. Untuk kali ini kamu akan mendengar dari pembacaan berita teman-teman. Jadi siap-siap ya, nanti Ibu tunjuk baca beritanya. Tujuannya, setelah peserta didik dan guru menyimak pembacaan berita, diharapkan peserta didik dapat merinci kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian, setelah peserta didik dan guru menyimak berita, siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks berita tersebut. Ini kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Ada yang tahu apa itu pasif? Kalimat pasif? Yang tahu tidak kalimat pasif? Kalau kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Berarti kalau kalimat pasif kebalikannya apa itu? Ya, Tasya? Apa kalimat pasif? Kalimat Ya. subjeknya dikenakan pekerjaan. Ya, betul, pintar. Kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Ini contohnya kalimat aktif. Dia menjajakan barang dagangannya di pasar dekat terminal itu. Predikatnya menjajakan, objeknya barang dagangannya. Ada yang tahu bedanya objek dan predikat? Ya, Bu. Ya, silahkan Rasya. Ya, Juna. Itu Rasya ya. Kalau predikat? jadi itu kerjaannya Bu atau kegiatan. Itu Kalau objek? hal Ya, kalau predikat itu pekerjaannya, kalau objek itu halnya. Yang A, siapa yang bisa merubah menjadi kalimat pasif? Dia menjajakan barang dagangannya di pasar dekat terminal itu. Yang A. Ada yang bisa? Yang A. Dia menjajakan. Diubah menjadi kalimat pasif menjadi? Ya, silahkan Rasya. Menjadi apa Rasya? Diubah, subjeknya dikenai pekerjaan. barang Ya, barang dagangannya. diadakan oleh dia di pasar terminal. Ya, betul. Barang dagangannya dijajakan oleh dia di pasar dekat terminal itu. Yang B, Dimas menjual jam tangan miliknya di sebuah situs jual beli daring. Siapa yang bisa? Yang B, merubah menjadi kalimat pasif. Ya, siapa itu? Marvelo, silakan Marvelo. Kalau tangan Dimas dijual di situs jual beli daring. Iya, jam tangan dijual oleh Dimas di sebuah situs jual beli daring. Pintar, Marvelo. Selanjutnya yang kucing. Kucing itu menangkap seekor tikus. Siapa yang bisa? Menjadi kalimat pasif. Ya, Rivaldi, silahkan dibuka kameranya biar kelihatan mukanya. Ya, Rivaldi. Tikus itu sedang kejar seekor kucing. Iya, tikus. Tikus yang dikejar kucing atau tikus? Tikus yang Tikus, dikejar ya. Seekor tikus ditangkap oleh kucing itu. Ya, pintar. Selanjutnya yang D, Dimas mendapatkan buku itu dari seorang kawannya yang ada di Lampung. Yang D siapa? Ya, Tiara, silakan. Saya, Bu. Ya, Tiara. Buku itu didapatkan Dimas dari seorang kawannya yang ada di Lampung. Iya, pintar. Jadi
intinya adalah imbuhan me berubah menjadi imbuhan di. Buku itu dari seorang kawannya yang ada di Lampung. Yang dia siapa? Ya, Tiara, silakan. Saya, Bu. Ya, Tiara. Buku itu didapatkan Dimas dari seorang kawannya yang ada di Lampung. Iya, pintar. Jadi intinya adalah imbuhan me berubah menjadi imbuhan dia. Ya, gitu. Selanjutnya yang kedua, perba pewarta menggunakan kata ujar, gagas, tukas, ucap, jujur, dan sejenisnya. Konjungsi, kata penghubung, contohnya dan, atau, lalu, kemudian, serta, dan sejenisnya. 4. Kalimat langsung. Kalimat langsung yang diucapkan narasumber dan ditulis menggunakan tanda petik ya. Nomor 5, baru kutipan tidak langsung. Yang keenam, bahasa yang digunakan baku, sederhana, menarik, singkat, padat, tugas, dan komunikatif. Tadi pembacaan beritanya sudah bahasa baku, tetapi karena tidak fokus maka bahasanya jadi kurang tepat. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Selanjutnya materinya adalah menyimak pembacaan berita. Siapa yang baca siap-siap ya, yang ibu sebut namanya siap-siap. Mana Muzaki ya? Mana Muzaki? Ada Muzaki? Kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim meminta sekolah segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk mengejar ketertinggalan siswa selama pandemi COVID-19. Selanjutnya paragraf 2 dibaca oleh Dian. Silahkan Dian. Hal ini disampaikan Nadiem dalam kunjungan kerjanya saat meninjau pelaksanaan PTM terbatas di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada 6-7 April 2021. Segera lakukan PTM terbatas agar kita bisa mengejar ketertinggalan, kata Mendikbud Nadiem lewat keterangan tertulis Kamis 8 April 2021. Selanjutnya dibaca oleh Azizah, silakan. Nadiem mengatakan kegiatan PTM terbatas sudah diizinkan untuk digelar sejak awal tahun ini, namun masih sedikit sekolah yang menerapkannya. Saat ini guru dan tenaga pendidik sudah mendapat prioritas terhadap vaksinasi COVID-19. Karena itu, Nadiem mengatakan tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menggelar PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Sekarang sudah tidak ada alasan untuk tidak melakukan PTM terbatas karena gurunya sudah divaksinasi, tutur Nadiem. Ya, paragraf terakhir dibacakan oleh Justinus. Silakan. Seperti diketahui, pemerintah telah mengizinkan sekolah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Hal ini juga diatur melalui surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang paduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus (DCS 2019) atau COVID-19. Isi dari SKB itu mengatur pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun saat ini beberapa sekolah sudah mulai menggelar PTM terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih untuk Muzaki, Dian, Azizah, dan Justinus. Sekarang kalian seluruhnya menuju ke classroom untuk merinci dan menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di teks tersebut. Kerjakan secara mandiri. KPD-nya menentukan kaidah kebahasaan yang ada di teks berita. Beritanya tentang PTM, pembelajaran tatap muka. Ada yang perlu bantuan silakan. Ya? Sudah. Oh sudah. Sudah. Sudah dikumpulkan ke classroom. Belum Bu, Oh, iya. masih udah saya tulis tapi belum dikumpulin. Iya, apa-apa tidak waktu. Silakan dilanjutkan. Rizkaz. Siapa Rizkaz? Saya Bu, saya. Oh, Saya. rahasia. Ini rahasia jawabannya. Verba transitif. Ya, dia tulis dengan kalimat-kalimatnya. Tutur Nadiem, konjungsi, kutipan langsungnya. Ya, sudah betul. Jawaban rahasia. Yang lain segera selesaikan ya. Sekarang Ibu lihat ke tugas
kelompoknya. Tes kelompoknya. Cek. Sudah ada Justinus. Ada 3 komen sini. Kelompok 4 sudah ada Justinus, ada Tiara, ada lagi Safira, lengkap. Wah, bagus. Baiklah, sudah cukup ya untuk kegiatan hari ini. Silakan kalau ada yang mau komentar, pendapat di kelompok lain juga boleh. Pendapat dengan jawaban temannya? Nih, sudah dibaca jawaban temannya ya. Ada yang kurang pendapat, silakan boleh. Betul ya. Ada verba transitif yang bisa diubah menjadi kalimat pasif, ada pewarta, kata, tutur, dan sebagainya, konjungsi, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan bahasa. Satu orang, silakan tanggapi. Ibu minta tolong kelompoknya Rasya ditanggapi oleh kelompoknya Marvelo. Silakan ditulis di sini. Marvelo boleh komentar kelompoknya Rasya. Pendapat atau tidak pendapat? Atau yang lain juga boleh komentari. Safira boleh mengomentari kelompoknya Azizah. Sebaliknya kelompok Azizah boleh mengomentari juga kelompoknya Safira. Silahkan. Ya, Ibu cek tugasnya sudah dikomentari. Kelompok ini sudah dikomentari belum? Belum ada ya. Kelompok Rahasia sudah dikomentari oleh Zex Muzaki ya. Pendapat dengan saya sudah benar. Pendapat karena jawaban sudah benar ya. Kemudian kelompoknya Muzaki dikomentari oleh Rasya. Kalimatnya jelas dan baku ya. Kelompok Kejina Adam belum komentari nih sama kelompoknya Safira. Kelompok 4 sudah dikomentari oleh kelompok 1. Menurut saya sudah tepat dan benar. Iya, bagus. Jawabannya sudah bagus, dikomentari dengan baik dan benar juga. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah menanggapi di classroom dengan baik dan sudah bagus ya dalam pemakaian media classroom ini. Untuk selanjutnya, silahkan siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Satu orang. Siapa yang memberikan kesimpulan? Ya, Tiara, silakan. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini Senin tanggal 14 Juni 2021 membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ya, ada berapa kaidah kebahasan dalam teks berita? 6, Bu. 6, apa saja? Verba transitif, verba pewarta, konjungsi, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, bahasa baku. Iya, betul. Terima kasih ya, Tiara. Sama-sama, Bu. Iya. Kita refleksikan kegiatan pembelajaran ini. Setelah kalian mengetahui kaidah kebahasaan, berarti kalian jadi tahu bahwa mengucapkan atau berbicara dalam berita, membacakan berita itu tidak semudah yang dilihat, ada kaidahnya. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi buat kalian semua yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran berikutnya Ibu akan membahas mengenai teks eksposisi. Semoga menjadi lebih baik dan lebih aktif belajar di pertemuan berikutnya ya. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Satu orang, siapa yang memimpin doa? Silakan Yuna. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih Juna. Terima kasih untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.